Oke, sebelumnya aku minta maaf banget ya, ini wallpaper aku dirobek adek aku, jadi jelek banget pemandangannya. Terus aku juga nggak bisa pakai virtual background, dari tadi aku udah nyoba gitu. Cuma aku tetap mau ngasih tahu kalau favorit varian aku tuh yang ini, Indomie yang rendang. Gitu aja sih. Ini aku izin share screen dulu ya teman-teman. Yang bisa on cam boleh on cam ya. Apakah share screen aku masuk? Masuk, Kak. Masuk, Kak. Oke, sip. Kayak yang mau on cam boleh on cam ya. Oke. Aku mulai ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Kristia Evangelika Duma. Kalian bisa panggil aku Iti. Aku dari Kimia UI angkatan 2021. Nah, hari ini tuh aku mau ngajar ke hubungan sebab akibat. Sebelumnya udah ada yang pernah dengar belum nih tentang sebab akibat? Kan biasanya nih yang sering-sering di Twitter tuh kan tentang silogisme ya. Nah, kalau sebab akibat udah ada yang pernah dengar belum? Pernah, Kak. Gimana tuh? Sebab akibat. Kayak ada dua premis gitu. Terus yang satu tuh misalnya pernyataan sebab, atau yang kedua misalnya kayak akibat. Nanti pokoknya ada dua premis gitu, nanti dicari yang kalimat satu tuh sebab atau akibat. Nah, itu juga yang premis duanya. Ya, benar. Jadi sebab akibat ini tuh kita disuruh cari apakah dua pernyataan yang ada itu sebab atau dua-duanya akibat, atau satu sebab satu akibat tapi tidak berkorelasi, atau satu sebab satu akibat tapi berkorelasi. Jadi sebab akibat itu mempelajari tentang itu ya. Nah, sebelum kita masuk nih, apa sih sebab akibat, gimana sih cara menghubungkannya dan segala macam, aku mau kalian kenalan dulu nih sama satu kata yang mungkin udah sering kalian dengar juga, yaitu korelasi. Sebelumnya udah ada yang tahu nih korelasi itu apa? Boleh dong jawab di chat. Korelasi itu Apa? Boleh? hubungan bukan, Kak? Hubungan. Iya, betul banget. Jadi nih, misalnya nih, aku punya ikan sama kucing. Kira-kira berkorelasi nggak? Boleh jawab di chat. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya. Iya, jadi ikan sama kucing ini berkorelasi. Tapi misalnya aku punya kompor sama daun. Kira-kira berkorelasi nggak? Enggak, Kak. Tidak, Kak. Mereka berdua ini nggak berkorelasi. Jadi dari yang kita udah lihat nih, ikan sama kucing berkorelasi. Kompor sama daun berkorelasi. Terus korelasi itu apa sih? Jadi korelasi itu secara sederhana diartikan sebagai suatu bentuk hubungan. Jadi hubungan apapun itu, nggak harus hubungan sebab akibat. Misalnya aku sama adik aku, kita berkorelasi, hubungan adik kakak. Mamaku sama papa aku berhubungan korelasi hubungan suami istri, dan banyak sekali hubungan. Jadi korelasi itu diartikan sebagai hubungan, nggak perlu hubungan sebab akibat. Gitu. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu kausalitas. Udah ada yang pernah dengar belum kausalitas itu apa? Pernah, Kak. Apa tuh kausalitas? Sebab akibat, Kak. Iya, benar banget. Jadi, kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat antara dua hal yang saling berkorelasi. Jadi tadi kan kita udah belajar nih, kalau korelasi itu adalah hubungan. Nah, kalau misalnya kausalitas ini hubungan sebab akibat. Jadi sesuatu yang bersebab akibat gitu. Jadi dari yang dua tadi yang udah kita tahu nih, korelasi itu tadi hubungan. Kalau kausalitas itu tadi sebab akibat. Terus bedanya apa sih? Gitu kan. Jadi secara prinsip kausalitas pasti korelasi dan korelasi belum tentu kausalitas. Gitu. Jadi ketika sesuatu berkorelasi, ketika sesuatu berhubungan, belum tentu dia berhubungan sebab akibat. Tapi ketika sesuatu tidak berkorelasi, pasti dia tidak berkausalitas. Begitupun sebaliknya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Dari prinsipnya ini tuh kalau misalnya, pokoknya sesuatu kalau misalnya udah berkorelasi, belum tentu dia berkausalitas. Tapi kalau dia berkausalitas, dia pasti berkorelasi. Begitupun sebaliknya. Nah, prinsip ini mesti dipegang teguh karena sesuatu yang berkorelasi belum tentu kausalitas. Gitu. Kita lanjut ya. Oke. Di sini aku punya contoh nih. Aku punya ikan sama kucing. Tadi kan kita udah sepakat nih kalau misalnya kucing sama ikan itu berkorelasi. Aku mau kalian jawab di chat, iya atau tidak. Kucing sama ikan itu berkorelasi, berkausalitas kalau aku punya pernyataan
kucing itu overpopulasi, dan pernyataan kedua, ikan punah. Ya, jawab di chat ya. Aku tunggu. Ayo, kenapa tidak? Jadi, aku ulang ya premisnya. Kalau aku punya pernyataan pertama, kalau kucing overpopulasi, dan pernyataan kedua, ikan punah, dengan hubungan yang kita udah sebut tadi. Kan kita udah sepakat nih, kalau ikan sama kucing itu berkorelasi. Oke. Oke, jawabannya iya ya. Jadi, alur berpikirnya gini. Kan tadi kita sepakat nih, kalau kucing itu predatornya ikan kan. Kucing itu butuh ikan untuk dia makan. Nah, kalau kucing itu overpopulasi, kebutuhan makannya pun juga ikut tinggi. Nah, tapi tidak diberbarungi dengan populasi ikan yang bertambah tinggi. Karena kan kita nggak ada pernyataan kalau misalnya ikan itu juga overpopulasi kan. Nah, itu bakal mengakibatkan ikan punah. Jadi, hubungan yang tadi yang dibilang kucing itu overpopulasi dan ikan itu punah, itu saling sebab akibat ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kak, boleh back ke slide kedua nggak? Slide yang tadi ya? Iya, cuma pengen screenshot doang sih. Yang ini? Mundur lagi, Kak. Oh, yang ini? Yang kedua sebelum ini berarti. Oke, Kak, makasih. Yang ini ya? Iya, Kak, makasih. Oh, oke. Oh, maaf. Oke, aku lanjut ya. Sip. Terus aku punya contoh kedua lagi nih. Di gambar pertama, aku mengasumsikan kalau gambar ini tuh melambangkan kemiskinan. Terus tanda panah itu mengasosiasikan kalau tingkat kemiskinan itu semakin tinggi. Terus gambar kedua, itu aku deskripsikan sebagai masker. Jadi tingkat penjualan masker itu menambah tinggi. Kalau aku punya pernyataan satu, tingkat kemiskinan di Indonesia bertambah tinggi, terus pernyataan kedua, penjualan masker meningkat, apakah mereka berhubungan kausalitas? Jawab di chat. Oke, ya aku senang banget deh kalian jawab-jawab gini. Oke, jawabannya enggak ya. Karena nggak ada hubungannya sama sekali kenapa tiba-tiba tingkat kemiskinan tinggi, terus masker penjualannya meningkat, itu saling berkausalitas gitu kan. Tapi mereka berdua ini bisa terjadi diakibatkan oleh sesuatu sebab yang sama gitu loh. Kira-kira sebab apa? Ada yang tahu nggak? Pandemi. Iya, betul. Jadi mereka berdua ini kemiskinan bertambah tinggi, terus penjualan masker itu meningkat, itu bisa disebabkan sama hal yang sama, yaitu virus COVID-19. Karena kan virus COVID-19 itu kan menular lewat droplet. Nah, orang-orang harus pakai masker, jadi penjualan masker itu meningkat. Terus karena terjadinya pandemi, orang itu kan dibatasi dalam mobilitas untuk bekerja juga, sehingga banyak karyawan di PHK, usaha banyak yang gulung tikar, yang berakibatkan naiknya tingkat kemiskinan. Begitu alur berpikirnya. Jadi mereka berdua ini memang nggak ada kausalitas, tapi mereka berdua ini bisa loh disebabkan oleh sebab yang sama, yaitu pandemi atau virus COVID-19. Iya? Siapa tadi yang resen? Oh, nggak jadi ya? Aku lanjut ya. Sip. Nih, aku punya suatu grafik nih. Di sini grafik ini menurut kalian berkorelasi nggak antara penjualan ice cream sama kebakaran hutan ini? Kenapa? Kalau misalnya secara grafik mereka berkorelasi karena tingkat hubungannya itu sama, bisa dilihat. Jadi mereka jumlahnya itu bersamaan gitu loh, secara grafik. Tapi apakah secara kausalitas mereka berhubungan? Nah, boleh banget jawab di chat. Iya atau tidak kalau penjualan ice cream dan kebakaran hutan itu saling berkausalitas. Iya, jawabannya enggak. Ini udah jelas banget ya, kayak mereka memang secara kebetulan aja mereka tuh bisa disandingkan gitu loh. Mereka berkorelasi dalam
grafik. Tapi kalau misalnya dihubungkan dalam bentuk sebab akibat apapun, mereka tidak sama sekali berkausalitas gitu. Jadi penjualan es krim sama kebakaran hutan ini sama sekali tidak berkausalitas. Mereka hanya kebetulan aja berkorelasi gitu. Oke, di sini aku punya contoh lain lagi nih. Di sini ada gambar sampah yang menumpuk di sungai sama banjir bandang. Kalau aku punya pernyataan satu, terjadinya penumpukan sampah di sungai, sama pernyataan kedua, terjadi banjir bandang di Jakarta. Apakah mereka berhubungan kausalitas? Boleh dijawab di chat ya. Yap, bener banget. Mereka ini berhubungan kausalitas. Udah jelas banget ya. Alur berpikirnya tuh gini, jika limbah sampah dibuang ke sungai, akan terjadi penumpukan. Nah, hal ini dapat menghambat aliran air sungai yang akan nanti berhenti. Nah, volume dari sungai ini akan semakin besar dan berpotensi menimbulkan tekanan yang besar. Akibatnya terjadi banjir bandang. Gitu alur berpikirnya. Terakhir, ada contoh. Di sini aku punya rokok, sama aku punya alkohol. Apakah mereka berhubungan kausalitas? Enggak. Iya, betul. Jadi mereka itu nggak berhubungan kausalitas. Tapi mereka bisa menyebabkan hal yang sama. Hal yang sama. Apakah itu? Kalau misalnya seorang yang pencandu alkohol sama seorang yang perokok aktif, mereka itu berpotensi untuk terkena stroke. Gitu loh. Jadi mereka berdua ini, rokok dan alkohol, sama-sama bisa menyebabkan hal yang sama, yaitu stroke. Nah, dari contoh-contoh yang aku udah sebutin tadi nih, dari contoh-contoh beberapa contoh yang aku udah sebutin tadi, kira-kira apa yang bisa disimpulin dari itu semua? Iya, buang-buang duit nggak guna. Jadi, kesimpulannya adalah, jenis-jenis kausalitas itu aku bagi jadi 5. 1, A menyebabkan B. B menyebabkan A dan B merupakan akibat yang terjadi dari C. Terus habis itu A dan B sebabkan C dan tidak ada kausalitas sama sekali. Gitu. A dan B itu apa? Misalnya tadi kucing. Kucing itu bisa menyebabkan ikan punah kalau misalnya dia overpopulasi. Terus B menyebabkan A, misalnya banjir bandang itu. Kalau misalnya sampah itu menyebabkan banjir bandang gitu. A dan B akibat dari C. Nah, itu contohnya tadi yang pandemi yang aku sebutin. C-nya itu adalah pandemi. Tapi A dan B yang tadi aku maksud adalah tingkat kemiskinan tinggi dan penjualan masker yang meningkat. Yang keempat, A dan B sebabkan C. Ini tadi, yang alkohol sama rokok itu bisa menyebabkan stroke gitu. Terus tidak ada kausalitas. Nah, tidak ada kausalitas ini itu yang tadi aku tunjukin, ada grafik gitu kan. Itu kayak nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Boleh, Catherine mau nanya apa? Catherine? Jadi nggak? Aku lanjut ya. Kok tadi es krim sama hutan bisa berkorelasi? Oh, oke. Jadi korelasi yang dimaksud ini tuh bisa banyak ya. Kan tadi hubungannya adalah grafik. Jadi grafiknya tadi itu sama. Jadi mereka bisa berkorelasi. Korelasi dalam artian hubungan antar. Ya, grafiknya. Korelasinya di grafiknya doang. Tapi itu secara kebetulan grafiknya sama. Gitu. Jadi korelasinya itu bukan hal yang benar-benar secara spesifik didapatkan. Tapi secara kebetulan grafiknya sama. Gitu, makanya mereka dari hubungan kausalitas sudah jelas nggak ada. Gitu. Udah jelas ya? Oke, aku lanjut ya. Sip. Nah, dari 5 yang tadi aku jelasin, ada 5 tipe kausalitas. Di dalam SBMPTN itu bakal ada 5 pilihan jawaban. Nah, yang pertama itu pernyataan A adalah penyebab dari pernyataan kedua, yang adalah akibat. Pernyataan 2 adalah penyebab, dan pernyataan 1 adalah akibat. C, pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. D, pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari 2 penyebab yang saling tidak berhubungan.
Dan pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Gitu. Aku lanjut ya. Oke, jadi gimana sih ini kita cara ngerjainnya gitu kan? Oke, aku mau kita look at back sama pertemuan sebelumnya yang ada di Bersinar, yaitu silogisme gitu. Misalnya nih aku punya pernyataan, jika IT adalah tutor penalaran umum di Bersinar Project, maka Bersinar Project adalah NGO. Jika Bersinar Project adalah NGO, maka Bersinar Project bersifat non-profit. Nah, kesimpulannya apa? Dari pernyataan yang aku bikin. Di sini aku kasih ini nih ya. Ntar aku izin annotate ya. Nah, P yang ini, bentar, annotate aku masuk nggak? Masuk. Nggak? Oke. Jadi P yang aku maksud di sini adalah IT adalah tutor penalaran umum di Bersinar Project. Q yang aku maksud di sini adalah maka Bersinar Project adalah NGO. Sama juga Q yang di sini. Nah, untuk R, ini adalah Bersinar Project bersifat non-profit. Nah, kemarin kan udah diajarin kalau silogisme itu, ini kita bisa coret. Sehingga kesimpulan yang kita dapat adalah P maka Q. ya, betul. P maka R. Jadi kesimpulannya adalah jika IT adalah tutor penalaran umum di Bersinar Project, maka Bersinar Project bersifat non-profit. Aku punya 3 pertanyaan nih buat kalian. Apakah benar IT adalah tutor penalaran umum di Bersinar Project? Yang kedua, apakah benar Bersinar Project adalah NGO? Dan yang pertanyaan ketiga adalah apakah Bersinar Project bersifat non-profit? Boleh dijawab di chat ya. Ketiga-tiga itu benar nggak? Oke, semuanya benar. Jadi semua yang ada di soal ini itu fakta ya. Aku lanjut ke yang keduanya. Mau kasih soal lagi nih. Jika hari ini kalian belajar hubungan sebab akibat, maka pengajarnya adalah Mr. Teddy. Nah, yang sekarang pengajarnya bukan Mr. Teddy. Maka kesimpulannya adalah boleh dijawab di chat ya. Oke, jadi kesimpulannya itu, bentar aku izin annotate lagi ya. Kan di sini P-nya ini yang aku maksud ini adalah hari ini kalian mengikuti kelas hubungan sebab akibat. Nah, Q yang aku maksud di sini adalah pengajarnya Mr. Teddy. Ternyata pengajarnya bukan Mr. Teddy, berarti negasi Q kan? Berarti kesimpulannya adalah negasi P. Gitu. Berarti jawabannya adalah hari ini kalian nggak belajar kelas sebab akibat. Gitu. Gini. Terus aku punya 2 pertanyaan lagi nih buat kalian. 1, apakah benar hari ini kalian belajar kelas hubungan sebab akibat? Dan yang kedua, apakah benar pengajarnya adalah Mr. Teddy? Boleh jawab di chat lagi ya. Oke. Sip, benar ya. Jadi yang pernyataan 1 fakta, tapi pernyataan kedua salah gitu loh. Ini nggak berdasarkan fakta sama sekali gitu. Aku lanjut lagi ya ke soal yang contoh berikutnya. Aku punya soal nih, soal sebab akibat. 1, terjadi peningkatan curah hujan di daerah Pekanbaru. 2, banyak orang terkena DBD. Apakah mereka berhubungan? Boleh dijawab di chat ya. Yap, mereka berhubungan gitu. Alur berpikirnya kayak gini. Jika curah hujan tinggi, populasi Aedes aegypti akan meningkat karena telur yang belum menetas akan menetas ketika habitat perkembangbiakan mulai tenggelam di air hujan. Nah, kondisi tersebut akan meningkatkan populasi nyamuk sehingga dapat menyebabkan peningkatan penularan penyakit demam berdarah dengue. Nah, dari sini udah ada yang kepikiran belum nih maksud dari aku ngejelasin silogisme itu apa, terus habis itu contoh sebab akibat itu apa? Udah, Kak. Oke. Jadi yang tadi berhubungan sebab akibat ya, aku lupa ngomong. Jadi yang mau aku jelasin di sini adalah kalian harus bisa bedain
soal silogisme sama soal sebab akibat. Kenapa gitu? Karena satu, silogisme itu alur berpikirnya tertutup, sedangkan sebab akibat itu alur berpikirnya terbuka. Kita ambil contoh tadi, kelas Mr. Teddy. Kalau misalnya di silogisme, semua pernyataan yang ada di teks dianggap benar adanya. Gitu kan? Tapi kalau sebab akibat, kita harus lihat juga nih, keadaan sekitar benar nggak sih? Apakah mereka beneran berhubungan nggak sih? Jadi sebab akibat itu juga melihat fakta yang ada. Gitu. Sedangkan kalau silogisme itu hanya melihat fakta yang ada di teks. Lanjut. Kalau silogisme harus logis, sedangkan sebab akibat harus logis dan empiris. Apa yang dimaksud logis? Logis itu benar secara struktur. Yang tadi, pengajarnya Mr. Teddy. Secara struktur, walaupun pengajarnya bukan Mr. Teddy, kalian tetap belajar hubungan sebab akibat kan? Tapi, kalau secara empiris, kalian walaupun nggak belajar sebab akibat, maaf ya, aku ulang ya. Secara struktur, kalaupun kalian belajar hubungan sebab akibat, pengajarnya bukan Mr. Teddy kan? Dan kalaupun pengajarnya bukan Mr. Teddy, kalian tetap belajar hubungan sebab akibat. Yang aku maksud di sini adalah, berarti silogisme ini itu bukan bersifat empiris, bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan pola pikir logis. Logis ini dalam artian hanya berdasarkan struktur. Sedangkan sebab akibat itu berdasarkan harus logis dan harus empiris. Jadi dia harus secara struktur harus benar, dan secara fakta juga harus benar. Seperti itu. Aku lanjut ya. Terus kalau silogisme ini, antar premis satu dan premis yang lain itu harus kalau silogisme itu nggak harus berkorelasi. Sedangkan kalau sebab akibat, dia harus berkorelasi dan berkausalitas. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Boleh banget ditanya di chat. Nggak ada ya? Kak, mau lihat slide sebelumnya boleh gak mau SS? Oke. Yang ini? Sebelumnya lagi. Yang ini? Sebelumnya lagi deh. Ini? Sesudah. Yang biru Kak, sorry. Yang ini? Ya, makasih Kak. Oke. Sip. Kak, kausalitas itu apa ya? Kausalitas itu hubungan sebab akibat yang tadi aku jelasin di awal-awal banget. Oke. Nanti PPT-nya dibagi nggak? Nanti aku bagi. Oke. Sip, aku lanjut ya. Di sini udah pada bisa bedain kan silogisme sama sebab akibat itu apa? Kalau udah aku lanjut ya. Oke, di sini aku mau kalian bisa membedakan mana kalimat sebab dan mana kalimat akibat gitu. Nah, kalau misalnya kalimat sebab itu biasanya dia menjadi pemicu sesuatu. Jadi dia itu adalah hal yang men-trigger sesuatu hal untuk terjadi. Nah, yang kedua, biasanya kalimat sebab itu bisa terjadi sendiri. Dia nggak butuh pemicu untuk terjadi. Yang ketiga, dia bukanlah simpulan atau sesuatu hal yang ingin banget disampaikan. Gitu. Kalau akibat, itu biasanya terjadi karena sesuatu. Harus ada pemicu, seperti yang aku bilang tadi. Biasanya, kalaupun dia memang terjadi tanpa pemicu, biasanya harus ada kalimat sebelumnya untuk mendahului kalimat tersebut. Nah, terus ini akibat itu adalah ide yang ingin disampaikan. Biasanya ini adalah pokok yang mau disampaikan sama orang-orang. Seperti itu. Oke, aku lanjut ya. Nah, apakah mereka berkausalitas? Nah, di sini aku mau ngasih kalian suatu soal lagi nih. Misalnya hari ini Kamis ada pertandingan sepak bola. Terus Tono mencuci baju olahraganya. Menurut kalian yang benar yang mana? Yang sebab yang mana? Yang akibat yang mana? Boleh dong jawab di chat. Satu sebab, dua akibat, satu sebab. Oke, bener. Bener ya, jadi satu itu sebab. Nah, kalau kalian masih bingung, gimana sih cara nentuinnya? Kan kadang ada ya suatu soal yang kayak, dia kayaknya nggak perlu di-trigger deh. Kayaknya nggak perlu dia untuk ada pemicu deh.
Terus misalnya, kayaknya dia bukan akibat deh gitu kan. Kalian bisa banget nih pakai jika maka. Jadi kalian taruh jika di kalimat yang mau kalian coba, baru taruh maka yang kalimat yang menurut kalian itu akibatnya gitu. Aku contohin di sini. Jika hari Kamis ada pertandingan sepak bola, maka Tono mencuci baju olahraganya. Terus aku coba lagi nih, mungkin kayaknya pernyataan 2 yang sebab deh gitu. Aku bikin, jika Tono mencuci baju olahraganya, maka hari Kamis ada pertandingan sepak bola. Yang pernyataan kedua agak kurang logis ya, maksudnya agak kurang aneh gitu loh. Kenapa Tono harus mencuci baju olahraganya, maka akan terjadi pertandingan sepak bola. Harusnya hal lain gitu yang men-trigger Tono untuk mencuci baju olahraganya, bukan pertandingan sepak bola gitu. Jadi yang di sini tuh salah ya. Jadi yang benar adalah 1 sebab, 2 akibat. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau aku kecepatan ngomong aja ya di chat, nggak apa-apa. Aman, oke. Aman ya. Aku lanjut. Sip. Nah, ini step by step yang aku bisa kasih kayak tips untuk kalian kalau misalnya udah kayak ngeblank gitu, bingung mau ngerjain soal sebab akibat. Ini aku kasih step by stepnya. 1, tentuin apakah itu silogisme atau sebab akibat. Jadi kalian harus tahu ini soal silogisme atau soal sebab akibat gitu. Yang kedua, tentukan mana kalimat sebab dan mana kalimat akibat. Atau apakah keduanya sebab doang atau keduanya itu akibat doang. Atau malah mereka keduanya itu penyebab sesuatu atau akibat dari sesuatu gitu. Terus buat alur berpikir dari 2 kalimat seperti yang aku contoh-contohin tadi kan, ada alurnya kayak ini kalau misalnya ini terjadi dia bisa ini nih gitu. Bikin alur berpikir. Tapi kalau kalian kurang tahu sama fakta-fakta tentang premis yang disampaikan gitu kan, misalnya kadang-kadang ada yang kayak pakai soal ilmiah gitu kan, itu kan agak bingung gitu ya kita mau bikin alur berpikirnya, apalagi kalau kita misalnya soshum, terus atau kita misalnya saintek tapi premis yang dikasih itu soshum, itu kan agak bingung ya. Itu bisa banget kita pakai prinsip jika maka yang udah aku ajarin tadi. Jadi kita nggak perlu pakai alur berpikir. Ini kalau udah last banget kayak kita udah bingung ini gimana gitu kan, bisa banget pakai jika maka gitu. Oke, aku lanjut ya. Udah terakhir aja. Jadi ini ada contoh soal. Cara menentukan soal itu silogisme atau sebab akibat gimana? Yang tadi aku jelasin, Sinta. Jadi kalau misalnya silogisme itu, bentar, aku balik lagi ke slide tadi kali ya. Bentar. Bentar ya, Sinta. Nih. Jadi soal itu silogisme atau sebab akibat itu ini perbedaan yang paling jelas banget yang bisa kalian lihat. Ini di SS aja ya, Sinta. Udah ya? Udah di SS belum? Oke, aku lanjut ya. Sip. Sebentar. Oke, di sini aku mau kasih contoh soal nih ke kalian. Sip. Nah, aku mau kalian SS dulu nih pilihan jawabannya. Ada A itu pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. Udah ya? Aku lanjut ya ke pertanyaannya. Nih, misal angka kecelakaan meningkat tajam. Terus kedua, pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas. Ini lalu lintas ya, bukan lalu lintar. Maaf banget, semakin banyak. Nah, manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Jawab di chat ya. Ya, bener banget ya jawabannya B. Ada yang mau bantu aku nggak jawab entah pakai jika maka atau alur berpikir dari nomor 1 ini? Karena pengendara sepeda motornya semakin banyak dan karena pengendara sepeda motornya itu banyak yang melanggar peraturan lalu lintas, maka angka kecelakaannya itu meningkat tajam. Nah, iya benar. Jadi secara jika maka pun logis ya. Jadi jawabannya itu B. Itu. Ada yang bingung nggak nih kenapa jawabannya B? Atau aman?
Aman, Kak. Oke, aman ya. Aku lanjut ke soal berikutnya. Sip. Pernyataan pertama, Dinas Sosial mengadakan pelatihan kewirausahaan. Yang kedua, Karang Taruna mengembangkan industri kreatif di wilayah kelurahannya. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Jawab di chat ya. Bingung nggak sama soal yang ini? Bingung ya? Oke. Oke, jawabannya A ya. Kenapa A? Aku bisa pakai jika maka di sini. Di sini kita tulis ya, jika Dinas Sosial mengadakan pelatihan kewirausahaan, maka Karang Taruna mengembangkan industri kreatif di wilayah kelurahannya. Jadi ada nih, kalau misalnya Dinas Sosial ini nggak ngadain pelatihan kewirausahaan, kayaknya Karang Taruna nggak akan mengembangkan industri kreatifnya deh, gitu. Jadi secara sebab akibat tuh mereka masuk. Jadi kalian kalau misalnya agak bingung, ini kan agak susah ya premisnya gitu. Kalian bisa kayak mikir-mikir, kalau misalnya Karang Taruna ini nggak dapat pelatihan, mereka mau nggak ya mengembangkan industri kreatif gitu. Nah kalau misalnya kira-kira enggak, wah berarti mereka berhubungan sebab akibat nih, gitu. Kak boleh lihat slide sebelum nomor 1. Slide sebelum nomor 1. Ini aku lanjut dulu aja kali ya, biar selesai. Nanti aku back ke slide sebelum ini ya, Permata. Ini pada bingung nggak yang nomor 2? Atau ada yang mau ditanyain? Kenapa nggak dibalik? Oke, coba ya kita balik. Jika Karang Taruna mengembangkan industri kreatif di wilayah kelurahannya, maka Dinas Sosial mengadakan pelatihan kewirausahaan. Coba logis nggak menurut kamu? Secara struktur. Kristina. Enggak kan? Kayak masa Karang Taruna mengembangkan industri kreatif dulu baru Dinas Sosial mengadakan pelatihan, di mana-mana pelatihan dulu kan baru mereka bisa mengembangkan industri kreatif tersebut gitu. Makanya aku bilang jawabannya A gitu. Benar banget Kristina. Jadi ini kalau misalnya dibalik itu agak kurang logis. Makanya aku bilang kalau misalnya jawabannya itu A. Sip, aku lanjut ya. Nih. Pernyataan pertama, wabah demam berdarah meningkat setiap musim hujan. Yang kedua, angka penjualan jas hujan meningkat selama musim ini. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Jawab di chat ya. Yap, bener banget. Jawabannya E. Karena mereka berdua ini itu akibat. Nah, akibatnya itu apa? Musim penghujan. Di sini udah ada kayak clue-cluenya gitu ya. Nih. Setiap musim penghujan. Terus, aduh, warnanya biru. Bentar ya, aku ganti warna dulu. Setiap musim penghujan. Hujan selama musim ini. Nah, ini kan berarti ada triggernya gitu kan. Triggernya apa? Musim penghujan gitu. Dari kalimatnya itu dia kayak udah ngasih tahu, ini ada triggernya nih, ada pemicunya nih. Wah, demam berdarah ini ada suatu pemicunya loh. Terus angka penjualan jas hujan ini ada pemicunya loh. Pemicunya apa? Musim penghujan gitu. Makanya jawabannya E. Aman nggak kira-kira? C itu pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab. Itu nggak mungkin ya. Yang Octavia. Soalnya kalau misalnya mereka dua-duanya sama-sama penyebab tuh, mereka menyebabkan apa? Gitu. Misalnya nih 1, wabah demam berdarah meningkat setiap musim penghujan. Nah, karena meningkat itu menyebabkan apa?
Kita nggak tahu kan, itu setelah selanjutnya itu apa. Sedangkan kalau misalnya ini akibat itu udah jelas banget gitu loh, setiap musim penghujan. Dan memang biasanya wabah demam berdarah ini, makanya aku sering bilang tadi sebab akibat itu butuh logika empiris karena kita harus tahu, oh kalau misalnya di sekitar nih biasa kalau misalnya musim penghujan wabah demam berdarah nih suka meningkat gitu. Jadi mereka ini pasti adalah akibat dari suatu penyebab. Nah, penyebabnya itu musim penghujan. Gitu. Aman nggak kira-kira? Aman ya? Aku lanjut ya. Pokoknya kalau ada yang mau ditanya, chat aja ya. Aku kayak takut kalian nggak ngerti gitu. Sip. Aku lanjut ke nomor 4 ya. 1. Petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. 2. Terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Jawab ya di chat. B. Lagi nggak yang mau jawab? Nah ini Fania jawab Dek. Kenapa Dek? Boleh on mic atau chat aja nggak apa-apa? Fania? Iya benar, mereka ini nggak saling berhubungan. Tapi menurut kamu kenapa nih jawabannya harus D? Nah, ini Kay bilang, tapi kan ada opsi C. Nih, gimana nih? Aku serahin ke kalian nih. Kalian sepakatnya jawabannya apa? Sebentar ya guys, sebentar. Apa nih? Kalian sepakatnya jawabannya apa nih? Petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. 2. Terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Bingung ya? Kalau aku jawab, bentar. Kalau aku jawab D, ada yang bingung nggak kenapa? Ya, aku udah terlanjur spill, maaf ya. Bingung ya? Iya, benar. Karena keduanya itu akibat. Oke, aku jelasin ya pakai annotate, sabar. Sip. Petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. Nah, kalau misalnya petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya, itu pasti ada sesuatu yang memicu gitu loh. Nggak mungkin tiba-tiba petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. Ini pasti udah pasti banget, pakai banget akibat gitu kan. Yang kedua, akibat. Oke. Terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Biasanya kalau misalnya terjadi penambahan jenis tanaman pertanian itu adalah akibat dari sesuatu gitu loh. Entah misalnya tanaman di sana udah nggak subur, tanaman-tanaman di sana, aduh, aku kalau nulis agak lama ya. Intinya entah yang satu di sini tuh entah mungkin tanaman-tanaman di sana tuh udah nggak subur gitu loh, udah nggak cocok antara tanaman-tanaman yang ada untuk dijadikan pertanian sesuatu, misalnya pertanian padi tadinya. Tapi makin lama, kayaknya udah nggak cocok deh. Akhirnya ditambah jenisnya tanaman baru gitu. Atau petaninya itu butuh pemasukan lain, makanya terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Jadi ini tuh akibat. Makanya jawabannya D. Gitu. Aman nggak kira-kira?
Bentar, aku hapus dulu notetnya ya. Aman, aman, aman. Oke, ada lagi yang kurang ngertinya di mana? Maaf Kak, tadi ABC-nya apa aja ya? Aku ketinggalan. Oh, oke, sebentar ya. Ini ya, boleh di SS. Keduanya akibat. Iya, benar. Keduanya. Aman ya? Oke sih, Vira. Ada tips nggak buat jawab soal kayak gini, Kak? Kayak ini ya, pakai, bentar, sebentar. Pakai ini aja nih. Nah. Kayaknya aku salah. Bukan slideshow. Nah, gini. Jadi step by step-nya itu kalian harus benar-benar tahu ini soal silogisme atau soal sebab akibat gitu. Terus habis itu tentukan yang mana kalimat sebab dan mana kalimat akibat atau keduanya itu akibat atau sebab gitu. Nah, kayak soal yang tadi itu kan yang nomor 4 itu kan dua-duanya itu kan kayak yang bawah, apalagi yang bawah kan. Ini akibat apa sebab sih gitu kan. Kenapa aku bisa simpulin itu adalah akibat? Karena biasanya penambahan jenis pertanian itu terjadi karena suatu sebab gitu. Makanya aku bisa simpulin itu adalah akibat. Nah, terus yang ketiga, buatlah alur berpikir dari kedua kalimat. Kalau misalnya ini kalian udah yakin yang satu adalah sebab, yang satu adalah akibat. Kalian bisa bikin alur berpikir. Terus yang ketiga, kalau misalnya yang keempat, kalau misalnya kalian bingung, ini gimana sih gitu kan? Kayaknya alur berpikirnya nggak masuk-masuk gitu kan? Bikin jika maka. Kedua kalimat kalian bolak-balik aja. Misalnya pernyataan satu, jika pernyataan satu, maka pernyataan dua, sama bikin lagi, jika pernyataan dua, maka pernyataan satu. Gitu. Yang mana yang paling masuk, itu jawabannya. Gitu, guys. Kalau tips cepatnya gimana, Kak? Ya, banyak-banyakin latihan sih, benar. Buat tips cepatnya, ini doang sih yang aku bisa kasih, karena aku pakai ini dulu. Gitu. Aku nggak ngerti tips-tips cepat gitu. Kak, boleh kalau dua-dua kalimat akibat emang bisa ya pakai jika maka. Nah, kalau misalnya dua-duanya adalah akibat, kalian udah berhenti di step kuning. Gitu. Kalian udah tahu, oh dua-duanya itu pernyataan akibat. Gitu. Tapi kalau misalnya dua-duanya itu adalah satu sebab satu akibat, kalian baru lanjut ke step hijau, baru ke step biru. Gitu, Bar. Iya kan, Bar? Ada lagi yang mau ditanya? Oke, sip. Lanjut. Oke. Oke, udah selesai. Oh my God, nggak berasa banget ya. Soalnya ini ada 40 slide gitu, aku kira bakal lama. Ternyata cepet ya. Makasih ya. Makasih ya semuanya udah datang ke kelas. Ini jangan lupa ya buat kalian kasih evaluasi ke aku, itu ada link di samping, itu ada barcode. Itu nanti kalian bisa banget buat ya. Oke. Ini nanti sebelahnya itu bakal ada barcode. Nah, barcode-nya ini bisa kalian scan buat kasih review ke aku. Kira-kira aku tuh kenapa sih aku penjelasannya kecepatan atau aku agak nggak jelas gitu, bisa banget ya kasih reviewnya di sini. Terus kalau misalnya ini juga ada barcode untuk traktiran bersinar. Oke, segitu aja. Kita kalau mau mutualan bisa banget di Instagram sama di Twitter aku. Itu aja sih guys. Makasih ya udah datang ke kelas ini. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, makasih Terima juga kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Kasih, Kak. Iya, Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. makasih semuanya. Terima kasih, Kak. Oke. Makasih semuanya.
Gimana, udah? Kayaknya udah deh, Kak. Udah ya? Oke deh, kok gitu. Oke, ini